Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Sabolo dengan stambuk D1A120 kelas C dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah menggunakan metode vegetatif. Konservasi tanah menggunakan metode vegetatif. Metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah. Yang pertama, agroforestry. Agroforestry adalah menanam pepohonan di lahan pertanian sebagai bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pohon secara bersama-sama dengan tanaman pertanian dan atau makanan ternak dalam sistem yang bertujuan menjadi berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari agroforestry. Kelebihan dari agroforestry ialah biaya tenaga kerja yang relatif rendah, meningkatkan produktivitas lahan, serta meningkatkan output areal tertentu melalui tanaman campuran pepohonan. Sedangkan kekurangan dari agroforestry ialah pengurangan hasil tanaman pokok karena pohon-pohon bersaing dalam penggunaan lahan, serta ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian. Yang kedua ialah tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Tanaman penutup tanah berperan sebagai 1. Menahan atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. 2. Menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh. Dan 3. Melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Adapun kelemahan dari tanaman penutup tanah, yaitu kesulitan pertumbuhan pada awal penanaman, terutama ketika kondisi cuaca panas dan curah hujan kurang. Yang ketiga, strip cropping. Strip cropping dilakukan dalam suatu bidang lahan yang ditanami tanaman dengan jarak tanam tertentu dan berselang-seling dengan jenis tanaman lainnya searah kontur. Adapun kelebihan dan kekurangan dari strip cropping. Kelebihan dari strip cropping adalah efektif dalam pengendalian erosi, meningkatkan produktivitas tanaman, dan lain-lain. Sedangkan kelemahannya adalah mengurangi luas area tanam sebanyak 20-22%. 4. Penggunaan sisa-sisa tanaman. Contoh dari penggunaan sisa-sisa tanaman dalam kegiatan konservasi dapat menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri yang telah mati, kemudian dibenamkan ke dalam tanah ataupun dibiarkan di atas tanah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sisa-sisa tanaman. Kelebihannya adalah dapat mengurangi erosi, dapat meningkatkan kandungan hara pada tanah, serta dapat meningkatkan biologi tanah. Kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lama agar bisa terpendam ke dalam tanah. Lima, reboisasi. Reboisasi merupakan penghijauan yang dilakukan di hutan gundul. Dengan demikian, reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik, yakni sesuai dengan peruntukannya lagi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari reboisasi. Kelebihan reboisasi adalah mencegah terjadinya erosi tanah, melestarikan kesuburan tanah, membuat tanah tetap kokoh, dan melestarikan sumber daya alam.
Kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lama bagi tanaman untuk dapat tumbuh. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.